Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma futiha min ilhamihi wa waffaqana li tauhidihi wa ta'atihi wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatan natakaffalu bi bulughil maram wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man ufidu alaihi wa afadha ala khawasi ummatihi ghayatil ikram. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrari wa ala alihil athhari wa ashabihil akhyari salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil urdi alal malikil qahhar. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Sulamul Munajat ta'lif al-alim al-amil al-fadil Syekh Muhammad Nawawi ala safinatis shalah lil muhaqqiq Sayyid Abdullah Al-Hadrami bin Umar rahimahumullah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan sebab ilmu daripada para masyayikh, para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Fa huwa Rasulullah alladzi la rasula yusawihi. Fa huwa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasuluh adalah Rasul alladzi yang la rasulah tidak satu Rasul pun yusawihi dapat menyamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu rasulun ila jami'il khalqi. Fa innahu, maka sungguhnya Nabi Muhammad rasulun adalah utusan ila jami'il khalqih kepada seluruh makhluk, walaunuhu abyaduhum al-humratih, walaunuhu dan warna kulit beliau, tubuh kulit beliau, abyadu yaitu berwarna putih, ma'al humrati kemerahan, berarti putih merona kemerahan. Ai fahuwa mursilun bil fi'li ila man adraka zamanahu sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir fid dunya. Ay yakni fahuwa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun adalah orang yang diutus bil fi'li dengan bentuk nyata, ila man kepada orang adraka yang mendapatkan man zamanahu akan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sezaman ya, ila yaumil akhir hingga hari kiamat fid dunya, di dunia. Beliau itu diutus dengan kenyataan adanya Nabi Muhammad, dimulai dari orang yang bersama atau sezaman Nabi Muhammad sampai hari akhir fid dunya, ketika berada di dunia. Mursalun bil quwwati. Yang kedua, beliau itu adalah utusan atau orang yang diutus bil quwwati secara potensial ya, dengan mempunyai kekuatan, ilaman kepada orang taqaddamahu yang telah mendahului manhu akan Nabi Muhammad min wujudil khalqi,
semenjak diciptakan makhluk ila wujudihi, hingga wujudnya Nabi Muhammad atau hingga diciptakannya Nabi Muhammad, mursalan, sebagai utusan fiha di dunia. Jadi beliau ini diutus secara potensial bil quwah ya, kepada orang yang telah mendahului beliau, hidup di zaman sebelum beliau lahir ke dunia, semenjak diciptakan makhluk hingga Nabi Muhammad diciptakan atau dilahirkan sebagai utusan di dunia. Kemudian yang ketiga, wa mursalun bil fi'li fil akhirati, wa mursalun, dan beliau secara bentuk nyata adalah seorang yang diutus fil akhirati, di alam akhirat, yauma yakunu kullu tahta liwaihi, di hari semua makhluk berada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, dan Nabi Muhammad itu khatamul anbiya, merupakan penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul atau utusan. Kama arsyadat ilaihil mimu min Muhammadin allati makhrajuha khatamul makharij. Kama asyarat, sebagaimana diisyaratkan, ilaihi, atas Nabi, al-mimu, huruf mim, min Muhammadin, dari Nabi Muhammad, allati makhrajuha, yang makhrajnya mim, khatamul makhariji, yaitu pada posisi terakhir bibir, atau tempat keluar huruf mim itu ada pada khatamul makhariji, yakni pada posisi terakhir di bibir. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi, shadiqun, seorang yang terpercaya atau jujur, fi kulli ma, dalam segala perkara, akhbara, yang mengabarkan Nabi, bihi, dengan ma, walau fil mubahati, walaupun dalam hal-hal yang diperbolehkan, kaqaulihi, seperti sabda beliau, akaltu, saya juga pernah makan, artinya aku telah makan. Wa qadima fulanun fil waqti, dan si fulan telah datang di waktu ini. Al fulaniu fil waqtil fulaniu. Fayastahilul kadibu fi dzalika liwujubil ismati lahu sallallahu alaihi wasallam. Fayastahilu, maka mustahil, Nabi mustahil, al kadibu, berdusta, mustahil berdusta, fi dzalika, mengenai berita yang dikabarkan, ya, liwujubil ismati, karena wajibnya terjaga lahu, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjaga dari apa? Dari kesalahan. Fayajibu i'tiqadu ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu, maka wajib, i'tiqadu ma, yakin, ya, ma akan sesuatu, akhbarahu, yang mengabarkan, bihi, dengan ma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni utusan Nabi, utusan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka asyratis sa'ah, seperti hari kiamat, alamat atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Wasu'alil qabri, ya, pertanyaan di dalam kubur, wa na'imihi, kenikmatan di alam kubur, wa adabihi, dan adab di dalam kubur, wal hasri lil hisab, dan penggiringan makhluk, lil hisabi, untuk dihisab atau penghitungan pertanggungjawaban, wal wazni, dan timbangan amal, lil a'mali, perbuatan, timbangan perbuatan, wal haudi, ya, ini telaga, ya, atau pemberian, ya. Wal haudi, yakni telaga, wa syafaati, pemberian syafaat, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka, was thawabi, dan pahala, wal iqabi, dan siksaan di akhirat. Yajibu ala kafatil khalqi tasdiqu sallallahu alaihi wasallam bil qalbi, yajibu, wajib, ala kafatil khalqi, atas seluruh makhluk, tasdiquhu, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mempercayai beliau, bil qalbi, dengan hati, fi kulli ma ulima maji'uhu sallallahu alaihi wasallam bihi,
akan setiap perkara yang diketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bihi membawanya, membawa min adillatid din, berupa dalil-dalil agama Islam bid-darurati, dengan pasti, bi anishtaraka fi ma'rifatil khasi wal 'amih, bi anishtaraka, orang khusus dan orang umum berketentuan sama dalam kewajiban mengetahuinya. Jadi orang khusus, orang umum ya, sama saja dalam mengetahui apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tasdiqon, berupa pembenaran, jaziman yang kokoh, mutlakon secara mutlak, ai sawaun kana lahu dalilun amla, yakni baik terdapat dalil pada perkara itu ataupun tidak, orang tersebut tahu atau tidak, tafsilan secara rinci, detail, terperinci, fit tafsiliyi, dalam pengetahuan perkara yang terperinci, kal kutubil arba'ati, seperti 4 kitab, At-Taurah, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan, yaitu Al-Quran. Wakal anbiya'il madhkurina fil Quran, dan seperti para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini dalil-dalil yang terperinci maksudnya. Wahum khamsatun wa ishruna, anbiya tersebut khamsatun wa ishruna, yaitu adalah 25. Wakal malaikatil arba'ati, dan juga iman atas kabar itu tentang malaikat yang 4, Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Izrail, wa ijmalan, dan mempercayai dengan secara ijmal atau mengetahui secara umum global, fil ijmali, dalam perkara yang umum atau global garis besar, kabaqiyatil kutubi wal anbiya'i wal malaikati, seperti kitab-kitab para nabi dan malaikat-malaikat yang belum disebutkan tadi. Wa mutaba'atuhu ayil iktida'u bihi fi aqwalihi wa af'alihi wa takriratihi ma lam takunil af'alu jibillatahu. Wa mutaba'atuhu, dan mengikuti Nabi, ay yakni al-iktida', berpedoman pada ketentuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi, dalam segala ucapan, wa af'alihi, perbuatan, wa takriratihi, dan ketetapan beliau, ma lam takunil af'alu, selama perbuatan-perbuatan itu jibillatahu, bukan berupa jibillah atau karakter, tabiat, watak, dasar, kal qiyam, seperti berdiri, wal qu'ud, duduk, wal masyi, dan berjalan. Fa inna, maka sesungguhnya kami, lam nu'mar bil iktida'i bihi fiha. Fa inna, maka sesungguhnya kita diperintah, tidak diperintah, lam nu'mar, ada lamnya ya. Maka sesungguhnya kita, lam nu'mar, tidak diperintahkan bil iktida'i, untuk mengikuti bihi, kepada Nabi, fiha, di dalam hal tersebut, ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Wa ma lam takun khususiyatan, dan juga sesuatu yang tidak ada af'al, akwal, kemudian takrirat, merupakan khususiyah, seperti kekhususan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iktida'u illa ma dallat dalilu ala al-ikhtisas bihi, kecuali memang ada dalil yang mengkhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa mengikuti seperti apa beliau menikah sampai lebih dari 4, hal tersebut dilakukan karena apa? Bukan dorongan nafsu. Banyak hal-hal tentang kekhususan yang hanya dilakukan Nabi Muhammad dan umatnya tidak boleh mengikutinya. Kekhususan Nabi ini banyak sekali dijelaskan ya. Ada 4 perkara, antara lain kekhususan Nabi Muhammad dalam kewajiban, antara lain Nabi wajib sholat duha, sholat witir, berkurban, siwak, bermusyawarah,
dalam setiap perkara, namun menurut Imam Syafi'i ini tidak wajib, atau mencegah kemungkaran yang beliau lihat secara mutlak. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali termasuk juga kemungkaran yang beliau tidak lihat. Membayar hutang setiap muslim yang meninggal dalam keadaan miskin. Namun menurut Al-Imam ini apabila beliau punya keluasan harta. Menceraikan di antara istri-istri beliau yang memiliki kehidupan dunia dan mempertahankan istri-istri beliau yang memiliki kehidupan akhirat. Menasah kewajiban sholat tahajud bagi beliau. Ini terdapat di dalam kitab Raudhatul Talibin. Kemudian yang kedua, kekhususan Nabi dalam keharaman antara lain Nabi diharamkan menerima zakat. Nah, kita tidak bisa punya keharaman menerima zakat dan sedekah, namun boleh menerima hadiah. Nabi Muhammad boleh menerima hadiah. Ini haram zakat sedekah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tidak, kekhususan kepada Nabi. Mengetahui tulisan dan lagu, Kanjeng Nabi adalah bergelar al-ummi. Nabi Muhammad kekhususannya apa? Nabi Muhammad ini tidak bisa menulis. Tetapi kalau kita mau tidak kepada Nabi, ya kita tidak usah belajar. Nah, ini kekhususan namanya. Beliau juga diharamkan meletakkan pedangnya sebelum peperangan usai. Ingin memiliki harta, beliau diharamkan. Kalau kita boleh-boleh saja. Memandang bebas sana sini, jelalatan, tidak bisa. Haram bagi Nabi Muhammad. Juga beliau diharamkan untuk menahan, tidak menceraikan istri yang tidak suka kepada beliau. Ini juga dijelaskan dalam Raudhatul Talibin. Kemudian kekhususan dalam keringanan dan kebolehan. Kanjeng Nabi boleh menikah sampai 9 atau bahkan lebih, karena beliau adalah sosok yang adil. Beda dengan kita, adil di dalam harta tapi hati tidak akan bisa hadir. Tidak akan bisa adil. Kanjeng Nabi Muhammad SAW boleh menikah tanpa wali dan saksi. Kanjeng Nabi boleh menikahi istrinya atau ijab dengan lafaz hibah. Menikahi istrinya ijab dengan lafaz hibah. Bukan ketika qabulnya menjawab wali yang menikahinya, dan juga tanpa mahar. Wanita yang disukai oleh Nabi Muhammad wajib memenuhi apa beliau menginginkan. Dan bagi suami dari wanita tersebut wajib menceraikannya apabila wanita itu diinginkan oleh beliau. Namun demikian dalam sejarah setahu saya, hal ini tidak pernah terjadi. Hal ini semata-mata adalah karena kemuliaan dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kekhususan dalam kebolehan atau tidaknya. Kanjeng Nabi boleh menikahi wanita yang beliau suka tanpa sepengetahuan dari wanita itu sendiri dan juga tanpa sepengetahuan walinya. Kanjeng Nabi juga diperbolehkan puasa wisol. Kanjeng Nabi juga diperbolehkan memilih harta rampasan perang sebelum dibagi, dan juga humusul humus, ghanimah dengan barang fai atau temuan. Juga boleh mengambil 4/5 sisanya jika beliau menginginkan. Walaupun demikian beliau tidak pernah mengambil 4/5. Nabi Muhammad diperbolehkan menghukumi satu perkara berdasarkan ilmu beliau, dan juga menghukumi dan beraksi untuk beliau sendiri dan juga untuk putra-putri beliau. Kanjeng Nabi juga tidak batal wudu beliau sebab tidur, sebab tidur ini tidak batal, dan lain sebagainya masih banyak. Namun demikian sebagian besar kebolehan ini beliau tidak melakukannya. Ini dalam kitab Raudhatul Talibin juga keutamaan beliau, Nabi Muhammad, istri-istri beliau, dan juga amat-amat budak-budak yang telah diceraikan atau ditinggal wafat haram dinikahi oleh orang lain, sekaligus mulianya istri-istri beliau mengalahkan wanita sedunia. Taubat dan siksa mereka dilipat gandakan. Mereka adalah ummatul mukminin. Kemudian bagi wanita dilarang bertanya kepada beliau kecuali dari pihak kecuali dari balik hijab atau tabir. Beliau bergelar khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Beliau bergelar sayyidul waladi Adam, tuan dari anak Adam.
Beliau adalah Nabi pertama yang dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Beliau adalah Nabi pertama yang mengetuk pintu surga. Beliau adalah Nabi yang pertama mensyafaati dan disyafaati. Beliau umatnya sebaik-baik umat dibandingkan dengan umat Nabi lain. Umat yang selalu terhindar dari berkumpul dalam kesesatan. Umat yang softnya seperti softnya para malaikat. Mukjizat beliau tetap ada dan terjaga, yakni Al-Quran. Umat beliau dimuliakan dengan syafaat istimewa. Beliau diutus untuk seluruh alam. Hati beliau tidak pernah tidur. Beliau mengetahui orang yang ada di belakangnya tanpa menoleh. Ibadah beliau sambil duduk sama dengan ibadah beliau sambil berdiri. Nilai pahalanya. Tidak diperkenankan meninggikan suara di atas suara beliau. Haram memanggil beliau dengan nama beliau. Dilarang memanggil dengan nama kunyah beliau, yakni khusus pada zaman beliau yang masih hidup. Adapun sekarang boleh, misalnya Abul Qasim. Wajib memenuhi undangan atau panggilan Nabi Muhammad meskipun saat sholat, namun sholatnya tidak batal. Beliau adalah dipakai atau digunakan untuk ngalap berkah dan untuk mencari kesembuhan meskipun dengan kencing dan darah beliau. Orang yang berzina pada masa beliau dihukumi kafir. Semua putri beliau bernasab kepada beliau. Beliau diperbolehkan menerima hadiah dan diharamkan bagi beliau zakat, menerima zakat dan sedekah. Beliau diberi keistimewaan mengerti semua bahasa. Beliau ketika wafat dalam keadaan menerima wahyu dan dalam keadaan sadar atau taklif. Beliau tidak pernah gila, junun dan juga para nabi lainnya. Beliau tidak pernah mimpi basah karena mimpi basah berasal dari setan. Melihat beliau dalam mimpi adalah nyata dan benar adanya. Bumi tidak akan memakan jasad beliau dan juga para nabi lainnya. Berdusta atas nama beliau secara sengaja adalah dosa besar dan lainnya masih banyak. Menceritakan keistimewaan Kanjeng Nabi SAW ada disunnahkan. Bahkan disebutkan dalam kitab Raudhah karya Syekh Imam Nawawi, hukumnya mendekati wajib agar orang-orang awam mengerti keistimewaan beliau. Ini juga di dalam kitab Raudhatut Thalibin. Nah, itu yang dimaksud ya. Kemudian fala nattabi'uhu. Kita lanjut. Fala nattabi'uhu fima yathbutu ikhtisasuhu. Ya, tadi ya. Maka kita tidak boleh mengikutinya Nabi Muhammad pada perkara fima yathbutu yang berketetapan ikhtisasuhu bihi, pengistimewaannya untuk Nabi Muhammad. Di sini juga disebutkan kaibahatil jam'i baina aktsari min arba'i harairah. Seperti kebolehan atau diperbolehkannya menggabung baina aktsari, ya, lebih dari antara dari 4 ya. Baina aktsari min arba'i harairah, antara lebih banyak dari 4 istri yang merdeka. Wa ibahatil mukti fil masjidi junuban, dan diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan junub. Wa ibahatil istiqbalil qiblati, dan serta diperbolehkan menghadap ke kiblat, wastidbariha, dan membelakangi kiblat, hala qada'il hajati, di saat buang hajat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, surah Al-A'raf Quran ke-7 ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wahai manusia, qul, katakan Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku Rasulullah adalah utusan Allah ilaikum, untuk kalian, jami'an, semuanya. Alladzi, yang, lahu, bagi Allah, mulkus samawat, kerajaan langit, wal ard. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah di dalam kenyataannya illa huwa, kecuali Allah. Yuhyi, Allah yang menghidupi yang mati, wa yumitu, dan
mematikan yang hidup. Fa aminu, maka berimanlah kalian semuanya billahi kepada Allah wa rasuli dan utusnya, an-nabiyyi, yakni nabi al-ummi yang tidak bisa membaca. Al-ummi ini ya tidak membaca. Alladzi yu'minu billah wa malaikatihi, yang beriman billahi wa malaikatihi, yang ummi ya, yang beriman. Alladzi yu'minu, yang beriman billahi kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Katakanlah, hai manusia, sungguhnya aku, kata Allah, adalah utusan Allah kepada kalian semua. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yakni seorang nabi yang ummi, yang beriman kepadanya, yang beriman alladzi wa rasulihi al-ummi. Alladzi ini Nabi Muhammad, yu'minu Nabi Muhammad yang beriman billahi kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Iktadu, yakni ikutilah kalian semuanya bihi kepada Nabi, fima di dalam perkara ya'murukum, yang memerintahkan Nabi Muhammad kum kepada kalian bihi dengan sesuatu atau yang dibawanya, wa yanhakum, dan melarang Nabi Muhammad kum kepada kalian anhu, dari sesuatu itu, likai tusibu al-haqqah, agar kalian memperoleh agar kalian memperoleh perkara al-haq was-shawab, dan benar, fi mutaba'atikum, di dalam kalian mengikuti iyahu kepada beliau. Wal ummi tadi disebut war rasulihin nabiyil ummi ya. Dan lafaz al-ummiyu huwa adalah alladzi la yaktubu, orang yang tidak dapat menulis. Wa kalimatullahi, dan kalau maksud daripada kalimatullah, hiya adalah Al-Qur'an, au jami'u kutubihi, atau semua kitab-kitab Allah. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu sallallahu alaihi wasallam fi ikhbarihi, dan haram alaihim, bagi para makhluknya Allah, takdibuhu, untuk mendustakan Nabi, fi ikhbarihi, dalam semua kabar dari beliau, wa mukhalafatuhu, dan melanggar beliau, fi amrihi, di dalam perintahnya, wa nahyihi, dan larangannya. Faman kadzdzabah, dan barang siapa yang telah mendustakan beliau, fi ikhbarihi, dalam semua berita beliau, fahuwa dhalimun, maka orang tersebut orang yang menganiaya li nafsi, terhadap dirinya, kafirun, lagi orang tersebut itu kafir, ay ghairu mu'minin, yakni tidak beriman. Wa huwa, dan ia aduwullah ta'ala, adalah musuhnya Allah. Ammal mu'minul ladzi la yada'u tauhidah, adapun orang yang beriman, alladzi la yada'u, yang tidak meninggalkan ketauhidan, artinya pokok-pokok keimanan untuk mengesahkan keimanan pada rukun-rukun iman, fala yakunu aduwallahi ta'ala, maka ia tidak menjadi musuh Allah Ta'ala, wa in raqiba jami'ad dzunubi, walaupun ia melakukan pelanggaran semua dosa. Artinya adapun orang yang beriman, iman kepada Allah, dan tidak meninggalkan ketauhidan, pokok-pokok keimanan untuk mengesahkan keimanan pada rukun-rukun iman, maka ia tidak menjadi musuh Allah walaupun ia melakukan pelanggaran semua dosa. Wa ammal kadzibu alaihi fa huwa haramun laisa bimukaffirin. Wa ammal kadzibu, adapun berdusta, berbohong, alaihi,
mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa haramun, maka hukumnya haram. Laisa bimukaffirin, tetapi tidak menjadi kekufuran tindakannya itu. Wa man khalafahu, dan barang siapa yang menyalahi atau tidak mematuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi amrihi, di dalam perintahnya, wa nahyi dan larangannya, fahuwa asin, maka orang itu seorang yang pendurhaka, ay ghairu muti'in, yakni orang yang tidak patuh lillahi ta'ala, kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada rasulnya, khosirun, dan orang itu adalah orang yang rugi, ay dhalun, ini orang yang tersesat, halikun, dan binasa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.